Sejak masa anak-anak, Abraham sudah akrab dengan minuman beralkohol. Dia sering ikut-ikutan bila abang-abangnya minum. Sampai akhirnya pada kelas 2 dan kelas 3 SMP, saya mulai mencoba minuman istilahnya itu red label kalau anak-anak tongkrongan bilang. Setiap malam minggu, saya dengan teman-teman mabuk. Sampai teler, tertidur, besok pagi-pagi baru saya pulang. Di mana saya punya uang dan ada waktu untuk bisa keluar rumah, maka saya minum. Karena minum dulu baru rasa enak untuk ngobrol, untuk main, keberanian meningkat. Setelah saya mulai ketergantungan dengan yang namanya minuman keras, saya mulai mencuri. Saya mulai ambil barang-barang yang ada di rumah, apa aja deh yang kira-kira bisa jadi uang saya ambil. Perhiasan orang tua saya, mama saya ambil, saya curi, saya jual. Uang kalau ditinggalkan dompet mama, saya ambil. Saya harus punya uang untuk beli minuman. Tapi ternyata setelah dalam waktu tertentu saya nggak bisa meneruskan itu. Akhirnya saya mencoba mencari uang di luar sana. Saya mulai menjamret, mulai menodong. Nah akhirnya saya jadi bulan-bulanan bagi orang-orang tertentu yang memang nggak suka dengan kehadiran saya. Dalam kondisi mabuk, saya bersama teman-teman memasuki satu wilayah. Kita di kampungan orang ini terlihat jelas, istilahnya rese begitu. Mulai hari ini nih, ini kampung tempat kita. Ini menimbulkan amarah bagi warga setempat, khususnya anak-anak muda yang ada di sana. Tiba-tiba ada banyak anak muda bawa pentungan, bawa balok, ada yang bawa parang, mengejar kami. Akhirnya kami lari. Teman yang lain sudah lari melompat tembok karena buntu di situ. Pinggirnya kali. Karena saya tidak mampu melompat tembok begitu tinggi, saya melompat ke kali. Tapi ternyata kalinya itu hanya sampai selutut. Akhirnya nancaplah saya di situ. Digebukin saya. Ibrahim ini pulang dengan sudah berlumuran darah. Saya pangku dia, saya doain, baru saya bawa ke rumah sakit. Di sana dijahit kepalanya ada 8 jahitan. Saya mulai dibaringkan telungkup karena bagian sini yang diperban. Di situ saya lihat ada hamba-hamba Tuhan berdoa buat saya. Malam itu saya rasanya sangat sedih gitu. Karena saya merasa ujung-ujungnya kena pukulan lagi. Karena memang berkali-kali saya sering berkelahi dan kalah. Saya bilang, Tuhan saya capek nih. Saya rasanya ingin selesaikan gitu. Perjalanan yang menyakitkan ini, itu pasti berakhir kepada kalau nggak teralis, ya celaka. Dan saya yakin sekali bahwa biasanya preman matinya itu di ujung belati. Orang seperti saya, mabuknya kayak begitu, saya yakin sekali umur saya pasti pendek. Jadi ada ketakutan. Saya merasakan kebutuhan yang luar biasa terhadap Tuhan. Pertama kali saya merasa butuh Tuhan di tempat itu. Kelelahan dan ketakutan yang dialami Abraham membuatnya ingin lepas dari kecanduan akan minuman keras. Lalu Abraham dirawat di tempat rehabilitasi di Kota Malang. Disitulah saya mulai mengekang diri saya. Enak tak enak saya harus lakukan. Saya dirawat di sana dengan terapi yang lebih dominan kepada pelayanan rohani. Saya didoakan, saya dibimbing pendalaman firman Tuhan. Nah satu kali, saya disuruh melukis sebuah tembok, melukis Raja Wali dengan relief-relief. Lantas Bapak rohani saya itu menyodorkan satu ayat supaya saya tulis. Ayatnya itu Amsal 23 ayat 18. Karena masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saya pandang-pandangi tulisan itu. Saya terperangah dengan ayat itu, bisa pas bahwa itu pernyataan Tuhan untuk saya juga. Dan memang hari-hari itu adalah hari-hari yang benar-benar penuh pergumulan buat saya. Memikirkan masa depan. Saya berpikir bahwa Tuhan telah menjamah saya ini dan saya harus menyerahkan diri. Satu kali ibadah pagi-pagi, semua kita dalam kondisi berdoa, tiba-tiba kok hati saya ini rasa penuh dengan penyesalan dengan masa lalu itu. Saya melihat
seperti kronologis kenakalan saya itu ditayangkan, seperti ada slide-slide yang menayangkan kejahatan-kejahatan saya itu. Pendurhakaan terhadap orang tua itulah yang paling menampar saya ketika saya menangis di hadapan Tuhan. Saya menangis sejadi-jadinya. Saya sejak saat itu berkomitmen, saya harus fokus dulu pembenahan diri. Yang pertama memang harus ada doa. Yang kedua, masuk komitmen di sebuah wadah. Ya, saya butuh orang lain untuk membantu saya mengekang diri supaya jangan saya sampai tergoda lagi jatuh ke dalam alkohol. Setelah saya menyerahkan hidup saya dalam Tuhan, puji Tuhan, saya dipercayakan untuk memegang sebuah majalah sebagai editor majalah rohani. Saya merasa ayat yang dulu pernah saya dengar, karena masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang, itu benar-benar sudah saya miliki. Dan saya percaya sampai hari ini saya sementara berjalan bersama Tuhan.